Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, pada malam hari ini kita kembali bersama-sama dipersatukan di dalam doa dan puji-pujian. Mari kita siapkan hati kita untuk memberi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan kita yang besar, sebab Kau besar. Suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Bapa Surgawi, kami bersyukur perbuatan tangan-Mu sangat ajaib dalam setiap kehidupan kami. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat, tetapi selalu datang tepat pada waktunya, yang selalu menolong setiap kami. Terima kasih Bapa, berkati kami semua dalam persekutuan kami di malam hari ini. Sucikan, kuduskan hati kami. Ampuni salah, dosa, kekurangan kami Tuhan, supaya Engkau berkenan atas kami di saat ini. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa, pimpin doa malam kami di saat ini, yang kami serahkan hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, sungguh bangga kita punya Bapa seperti Tuhan kita, Yesus Kristus, yang tidak pernah melupakan dan meninggalkan kita sedetik pun. Bahkan Dia selalu menemani kita sekalipun di tengah badai, bahkan mengangkat kita ke atas gunung batunya yang kokoh dalam menghadapi kehidupan sekarang ini. Karena kita percaya di telapak tangannya, dalam genggamannya, inilah hidup kita seutuhnya. Mari kita menyatakan Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan yang kita sembah dalam hidup kita, di telapak tangan-Mu. Seluruh hidupku, sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Amin. Di tengah
Bapa sepertimu yang tak pernah meninggalkanku. Kunyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Kunyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Kunyatakan Engkau, Kunyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Kunyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur hari ini kita dapat kembali merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Mari saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari Roma 1 ayat yang pertama. Roma 1 ayat pertama. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Bapak Ibu, ketika kita memperkenalkan diri kepada orang lain atau ketika kita bertemu dengan orang yang baru kita kenal, saya yakin kita semua tidak akan menunjukkan sisi buruknya kita langsung kepada orang tersebut. Sebagai manusia, kita tidak ingin dianggap rendah ketika menunjukkan diri kita kepada orang yang baru mengenal kita. Sehingga kita akan mencoba untuk menunjukkan sisi positifnya kita dengan baik, dengan sopan kepada orang tersebut. Bapak Ibu Saudara, seorang nabi bernama Paulus pernah memperkenalkan dirinya kepada jemaat yang ada di Roma, jemaat dengan identitas yang sangat menarik sekali. Ia memperkenalkan dirinya kepada orang-orang yang belum pernah bertemu dengannya secara langsung. Mungkin menurut pandangan orang-orang pada zaman itu, Paulus memperkenalkan dirinya dengan sangat rendah. Tetapi identitas yang diperkenalkan oleh Paulus adalah identitas yang berharga bagi dia. Bapak Ibu Saudara, Roma pasal pertama ayat yang pertama ini merupakan ayat yang sederhana. Merupakan ayat untuk memperkenalkan diri Paulus kepada jemaat di Roma. Namun, ketika Paulus menuliskannya, ia sedang menunjukkan makna yang sangat mendalam ketika ia memperkenalkan dirinya kepada jemaat di Roma. Paulus belum pernah bertemu dengan jemaat yang ada di Roma secara langsung sama sekali. Meskipun demikian, pada awal suratnya, Paulus memperkenalkan namanya dan dengan terus terang mengatakan bahwa dirinya adalah seorang hamba Kristus Yesus. Bapak Ibu, kata hamba dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata doulos atau dalam bahasa Inggris slave, yang berarti budak yang terikat kepada tuannya. Pada zaman itu, seorang tuan bebas memerintahkan apa saja kepada budaknya. Bahkan ekstrimnya, masih ada yang berpegang pada keyakinan bahwa seorang tuan berhak memperlakukan budaknya, bahkan sampai mempertaruhkan nyawa sang budak. Dan seorang budak tidak dapat membantahnya karena ia tidak mempunyai hak. Ada pengaruh hukum Romawi yang menganggap bahwa seorang budak tidak mempunyai hak sama sekali karena yang berhak atas hidupnya adalah tuan yang membayar dia. Namun menurut pandangan orang-orang Yahudi yang mengenal hukum Taurat, budak sudah memiliki hak sebenarnya, seperti dalam Keluaran 21 ayat 2 ketika Allah berkata bahwa seorang budak akan dimerdekakan pada tahun ke-7. Paulus sedang berbicara kepada orang-orang yang bukan Yahudi, yang
di mana mereka memiliki konsep berpikir bahwa seorang budak itu adalah milik sang tuan secara sepenuhnya dan selamanya. Sehingga bangsa itu berpikir bahwa seorang budak itu tidak mempunyai hak. Dalam hal ini, Paulus ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang hamba Kristus Yesus untuk selamanya. Apapun yang tuannya, yaitu Yesus, kehendaki untuk dilakukan, maka Paulus akan melakukannya. Bahkan nyawanya pun akan diberikan untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan itulah tugas seorang hamba atau seorang budak. Dan Paulus berusaha menunjukkan situasi ini, keadaan identitas dirinya sebagai seorang hamba Yesus Kristus bagi jemaat di Roma. Paulus merupakan seorang hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul. Ia dikuduskan oleh Kristus sendiri. Ia dipisahkan dan dipersiapkan dengan tujuan untuk memberitakan Injil Allah. Paulus menunjukkan dirinya melayani Tuhan bukan tanpa diutus. Paulus menunjukkan identitas sebagai hamba Yesus merupakan hal yang penting dan berharga bagi Paulus sendiri. Ia tidak membanggakan dirinya, yang dimana latar belakangnya adalah seorang Farisi yang mengerti hukum Taurat, yang bahkan menghafal hukum Taurat. Namun, bagi dia menjadi seorang hamba Yesus Kristus merupakan kebanggaan. Bapak Ibu Saudara, masihkah kita ingat bahwa diri kita juga adalah seorang hamba? Kita adalah hamba Yesus Kristus. Hamba Tuhan atau hamba Yesus Kristus bukan hanya sekedar orang-orang yang keluar dari sekolah teologi, bukan orang-orang yang lulusan jurusan teologi. Tetapi ketika setiap kita, umat Tuhan, mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhanku, artinya kita sedang menegaskan bahwa aku adalah hamba Yesus. Ketika kita mengatakan Yesus adalah Tuhanku, artinya kita sedang menunjukkan bahwa diri kita adalah hamba Yesus. Kita adalah hamba Tuhan. Apapun yang dikehendaki oleh Sang Tuan, yaitu Yesus Kristus, kita harus melakukannya. Kita dipanggil menjadi hamba. Kita dikuduskan oleh darah Kristus. Bapak Ibu, Yesus sendiri telah menunjukkan teladan dari seorang hamba Tuhan. Yohanes 13 mencatat bahwa ketika Yesus membasuh kaki murid-murid, Yesus sedang mengambil posisi sebagai seorang hamba yang merendahkan dirinya, yang mau melayani. Yesus sendiri telah mengambil posisi sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang hamba yang melayani orang lain, yang mengasihi orang lain. Bukankah diri kita tidak lebih tinggi daripada Yesus sendiri? Ada dua hal penting yang bisa kita ingat sebagai seorang hamba Tuhan. Yang pertama adalah identitas kita. Identitas kita sebagai seorang hamba Tuhan yang tidak ada lagi yang kita banggakan selain menjadi seorang hambanya yang mengerjakan tujuan Allah. Dalam hal ini yaitu memberitakan Injil Allah, menyebarkan Injil Allah melalui setiap hidup kita. Hidup kita adalah seperti seekor ikan dalam akuarium, dan semua orang dapat melihatnya dari sisi mana saja. Kiranya ketika orang lain melihat hidup kita dari sisi mana saja, mereka dapat merasa terberkati dan bukan malah menjadi tersandung ketika mereka melihat hidup kita. Ketika kita menyadari bahwa kita semua adalah hamba Tuhan, kita mau dipimpin dan tunduk pada Tuhan kita, Yesus Kristus, dan mau melakukan apapun yang Tuhan Yesus percayakan kepada kita. Yang kedua adalah mengandalkan penolong, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Syukur kepada Tuhan ketika kita harus melakukan kehendak Tuhan kita, bukan hanya dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan kekuatan pertolongan dari Roh Kudus yang Tuhan telah berikan di dalam setiap orang percaya.
Yesus Kristus telah memberikan kita penolong untuk memampukan kita menjadi hamba-Nya yang melakukan kehendak-Nya di dunia ini. Sehingga ketika kita harus melakukan kehendak Sang Tuan, meskipun kadangkala membuat kita merasa berat, merasa dilema, tetapi kita dapat dengan setia menantikan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat mengingat bahwa kita adalah hamba Tuhan. Ketika kita melakukan pekerjaan kita, ketika kita melakukan pendidikan kita, ketika kita studi, ketika kita berelasi dengan orang lain, ketika kita menjalankan peran kita di tengah-tengah keluarga kita dapat mengingat bahwa kita adalah seorang hamba yang sedang melayani Tuhan di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pendidikan kita, di tengah-tengah pergaulan kita. Kita adalah seorang hamba yang sedang melayani Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Sehingga ketika prinsip ini kita miliki, maka tidak ada lagi ruang kesombongan di dalam hati kita. Karena kita tahu kita sendiri adalah hamba-Nya Tuhan. Dan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, berhak atas kehidupan kita. Dia berhak untuk melakukan apa saja dalam kehidupan kita. Tapi kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih karunia, yang akan terus memimpin kita dalam kehidupan kita dan menolong kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia, menjadi umat Tuhan yang melayani Tuhan, yang tetap setia sampai Tuhan memanggil kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami pada saat ini bahwa kami adalah seorang hamba. Tidak ada yang dapat kami banggakan, tidak ada yang dapat kami sombongkan dalam kehidupan kami, karena kami tahu hidup kami saat ini adalah hidup yang dipercayakan oleh Sang Tuan untuk mengerjakan tugas dan misi yang Tuhan telah tetapkan bagi kehidupan kami masing-masing, Bapa. Tolong kami ingatkan kami dalam kehidupan kami supaya kami mengingat bahwa ketika kami hidup saat ini adalah melayani Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan yang tetap setia sampai Tuhan memanggil kami kembali, meskipun kami tidak tahu kapan waktu kami akan kembali kepada Tuhan. Ini diri kami Tuhan, ini hidup kami sebagai hamba-hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk ke dalam pokok-pokok doa kita. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk menaikkan setiap pokok doa kita. Tuhan Yesus memberkati.